Manfaat berpasangan sama brondong ya, tapi yang jelas brondong muda. Jadi kalau misalkan lu orang pecinta brondong puber kedua, silahkan di skip videonya karena pasti lu gak bakal relate. Disclaimer, ini diambil dari pengalaman gue pribadi karena kebetulan pasangan gue itu 4 tahun lebih muda dari gue. Pertama, secara nggak langsung lu tuh bisa ikut ke bawah ya, jadi muda dan lebih fresh gitu, entah dari segi penampilan, pikiran, ataupun energi. Lu tuh bisa ke bawah jadi jauh lebih muda dan lebih fresh, begitu besti. Kedua, gue mau bahas soal peluang, yang dimana tuh sering kali orang nangkapnya ini adalah sebuah kekurangan, tapi di kacamata gue pribadi ini justru malah sebuah peluang bagi brondong muda. Keluh kesah orang yang pertama kalau misalkan dia tuh bangun hubungan sama brondong ya, itu rata-rata segi ekonomi alias penghasilan gitu. Kebanyakan tuh nangkepnya atau mereka berpengalaman itu dapetnya brondong-brondong yang mau kondo gitu, yang maunya dinafkahin. Tapi nggak bisa lu pukul rata kalau misalkan semua brondong yang usianya itu jauh lebih muda udah pasti mau kondo, udah pasti malas, dan udah pasti nebeng hidup. Nggak bisa. Kenapa? Karena brondong gua nggak seperti itu. Brondong gue itu nggak pernah yang namanya nebeng hidup sama gue. Dia justru malah sedikit-sedikit menafkahi gue. Mungkin itu lu lagi apa saja dapetnya brondong yang mau kondo. Kalau misalnya lu dapet brondong yang royal ya lebih enak dan lebih segar kok besti. Nah, kalau kesah yang kedua, kalau misalkan bangun hubungan sama brondong ya, itu bicara soal sifat dan karakternya yang masih labil, yang sering kali tuh kayak childish gitu, bocil. Gue gak bisa ngebantah hal tersebut karena memang faktanya begitu ya. Itu adalah PR kalau misalkan kita tuh bangun hubungan sama brondong. Karena kan secara logika memang kita jauh lebih dewasa ya, jauh lebih banyak pengalaman hidupnya dibanding dia gitu. Jadi memang butuh yang namanya dedikasi yang lebih gitu untuk bisa bersabar gitu kan, untuk bisa sedikit jauh lebih dewasa dibandingkan si bocil itu tadi. Tapi justru kadang tuh ada baiknya ya, karena kalau misalkan orang di usia 20-30 kan pembentukan karakter dan sifatnya masih sedikit labil ya, kayak belum pasti, belum valid banget nih. Kalau misalkan orang udah umur 30 tahun tuh justru kayak udah hak paten gitu ya istilahnya. Jadi kalau misalkan masih usia brondong itu masih bisa dirombak gitu, masih bisa diperbaiki gitulah. Malah justru bagusnya di situ. Tapi balik lagi ya, kedewasaan seseorang ataupun pemahaman seseorang itu tuh nggak bisa terpatok hanya pada usia saja gitu. Jadi kalau misalnya lu tuh punya pasangan yang jauh lebih muda, itu tuh nggak selalu dia itu akan childish gitu. Banyak kok brondong-brondong yang memang jauh lebih dewasa dibandingkan brondong-brondong yang sudah puber kedua. Terus kalau misalkan memang masalahnya itu ekonomi ataupun penghasilan ya, yang dimana mungkin penghasilan lu jauh lebih besar dibandingkan pasangan lu. Tapi yang nggak boleh lu lupa ya, pasangan lu ini kan masih muda ya. Lu nggak tahu 10 tahun lagi mungkin penghasilan dia yang sekarang lu anggap pas-pasan dan kurang itu malah bisa berlipat kali ganda, bahkan melebihi semua lelaki yang lu anggap mateng gitu. Paham gak lu maksud gue? Gadun! Cara menilainya itu gampang banget, tinggal lu lihat aja pasangan lu tuh masih mau kerja dan masih mau bertanggung jawab atau tidak. Kalau sedari awal lu lihat udah nggak ada tanggung jawabnya, udah nggak ada usahanya, udah ngapain lu jalanin, ngapain lu terusin, udah lu hempasin. Yang begitu tuh nggak penting ya, yang begitu tuh benalu. Jadi kalau misalnya lu udah tahu nih laki lu sekarang itu mau kerja, mau usaha, mau tanggung jawab, gasin. Lu nggak tahu 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, tahu-tahu dia jadi bos sebuah perusahaan atau menjadi sebuah ya apapun lah yang mungkin jauh lebih baik daripada yang sekarang lu underestimate gitu kan. Nggak tahu besti. Begitu kalau kata gue sih ya. Sekian, terima kasih deh. Bye.